Halo, selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang di Ruang Binar yang muda yang berbinar, teman-teman. Halo, selamat datang kami ucapkan kepada Kak Mia. Halo Kak Mia. Halo, suaranya dengar gak? Nah, juga selamat bergabung kami ucapkan kepada teman-teman yang baru bergabung. Mungkin teman-teman yang belum mengikuti Instagram Ruang Binar, boleh teman-teman ikuti terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelumnya suaranya terdengar dengan jelas, Kak Surya. Eh, Terdengar Kak? Oh ya, oke. Mungkin sedikit informasi untuk teman-teman yang baru bergabung. Ruang binar ini merupakan ruang yang tidak hanya berbincang-bincang saja, tetapi ini merupakan ruang inspiratif yang menghadirkan narasumber yang luar biasa dan selalu menginspirasi untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman mungkin boleh diikuti ruang binar ini karena agar teman-teman semua tidak ketinggalan episode-episode dari Ruang Binar yang sangat menarik dan tentunya menginspirasi untuk teman-teman semua. Mari kita menunggu Kak Dava ya Kak. Oh iya, tadi udah. Halo Kak Putra dan Kak Mia. Kalau Kak Dava, mungkin, mungkin karena narasumber kita sudah hadir keduanya, kita mulai aja ya Kak. Boleh Kak? Oke Kak. Mungkin saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan, selamat bergabung dan selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung di Ruang Binar episode ketiga ini. Ruang Binar merupakan ruang bincang inspiratif bersama pemuda-pemudi hebat tentunya teman-teman. Mereka yang berbinar, mereka yang tak hanya berprestasi, tapi juga punya aksi nyata untuk budaya dan bangsa teman-teman. Oke teman-teman, saya Putra Mardiansyah akan menemani Anda dalam bincang-bincang yang menarik tentunya, tapi tidak hanya sekedar menarik teman-teman, tetapi ini merupakan juga mengakar kuat pada identitas kita sebagai bangsa teman-teman, yang pastinya menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu pemenang satu Duta Bahasa Riau tahun 2025. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui kalau tema dari Ruang Binar pada malam hari ini adalah peran generasi muda dalam menjaga dan melestarikan bahasa daerah.
Teman-teman, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga warisan nilai, sejarah, dan jati diri bangsa. Namun sayangnya, tidak sedikit dari bahasa-bahasa ini yang terancam punah di tengah arus globalisasi yang semakin meningkat sekarang, teman-teman. Tapi jangan khawatir, harapan itu masih ada. Dan hari ini kita kedatangan dua orang luar biasa yang telah membuktikan kepedulian mereka terhadap bahasa daerah, bahkan hingga tingkat provinsi, teman-teman. Nah, mari kita sambut yang sudah bergabung pada malam hari ini, yaitu Kak Muhammad Dafa Miksi dan Kak Raja Mia. Halo, Kak. Halo Kak Putra. Halo. Apa kabarnya hari ini, Kak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya, Kak. Oke, Kak. Tampaknya dari penonton juga, dari saya juga penasaran nih dengan Kak Dava dan Kak Mia ya, Kak. Boleh dong perkenalkan diri kepada penonton agar kami tidak penasaran dengan Kak Dava dan Kak Mia. Boleh dari Kak Dava dulu? Baik. Terima kasih Kak Putra atas kesempatannya. Halo teman-teman semuanya, halo sahabat bahasa, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Miksi, teman-teman boleh panggil Dava. Saya merupakan pemenang 1 Duta Bahasa Riau tahun 2025. Nah, mungkin teman-teman kalau ingin tahu tentang lebih jauh lagi nih, teman-teman boleh mengikuti akun Instagram yang sudah tertera, dan teman-teman juga boleh nih kepo-kepoin tentang aku dan Kak Mia di akun Duta Bahasa Riau tahun 2025, dan tentunya kegiatan-kegiatan Duta Bahasa Riau yang lainnya. Mungkin itu aja perkenalan dari aku, Kak Putra. Kalau Kak Davanya asalnya dari mana nih, Kak? Dari Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci. Oke, terima kasih Kak Dava. Selanjutnya pada Kak Mia. Oke, terima kasih kesempatannya. Sungguh cantik si Tuan Putri memakai anting di pagi hari, Raja Setia nama diberi, asal dari Kelantan Sigini. Halo teman-teman semua, halo sahabat bahasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Raja Setia, akrab di Sapa Mia, berumur 21 tahun dan saat ini sebagai Duta Bahasa Riau Putri 2025. Salam kenal. Salam kenal Kak. Terima kasih ya kepada Kak Dava dan Kak Mia. Mungkin kepada teman-teman nih, karena kita mengangkat tema tadi yaitu peran generasi muda dalam menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Mungkin dong boleh teman-teman kasih tahu nih, teman-teman berasal dari daerah mana aja nih? Mana tahu dari teman-teman memberitahunya, mana tahu ada yang satu daerah nih bisa dong kenalan gitu. Wah, ada yang dari Kuantan Singingi nih, Kak. Ada Kak Andre. Halo Kak Andre. Mungkin dari itu kita mengucapkan selamat ya Kak, sudah terpilih menjadi pemenang 1 Duta Bahasa Riau tahun 2025. Nah, semoga amanah yang diberikan dapat dipegang dengan penuh-penuh ya Kak, penuh semangat pastinya. Nah, mungkin kita mau tanya-tanya nih Kak. Sebelum memilih untuk bergabung di Duta Bahasa Riau tahun 2025, apa sih motivasi Kakak untuk mengikuti Duta Bahasa Riau? Apakah ada latar belakang yang mendorong keterlibatan ini, Kak? Mungkin Kak Wia boleh menjawab? Oke, terima kasih sebelumnya Kak Putra. Duta Bahasa Riau itu menurut saya bukan hanya sekadar perlombaan, tapi juga bentuk daripada kita sebagai generasi muda mampu untuk peduli terhadap identitas bangsa kita. Karena sebagaimana tercantum dalam Sumpah Pemuda pada butir ketiga bahwa kita putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sehingga menurut saya Duta Bahasa, bergabung dalam Duta Bahasa itu sebagai bentuk dari kepedulian kita untuk bagaimana mengimplementasikan Trigatera Bangun Bahasa, biasanya kami kenal, yaitu utamakan bahasa Indonesia, kemudian lestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Sehingga dengan bergabung dalam Duta Bahasa adalah salah satu cara untuk kita selalu belajar dan kemudian mengingat sejarah kita.
sebagai perjuangan dari pemuda-pemuda yang telah mendahului kita pada tahun-tahun sebelumnya seperti itu, Kak Putra. Jadi saya tentunya sangat semangat sekali kemarin bergabung dengan Duta Bahasa. Karena memang bukan hanya sekadar perlombaan, tapi juga mengenai bagaimana kita mampu untuk bisa peduli dengan identitas kita. Karena bahasa sebagai identitas bangsa. Seperti itu, Kak Putra. Oke, terima kasih Kak Mia. Berarti dari Kak Mia, bagaimana kita dapat melestarikan bahasa daerah juga menjaga ya nih Kak. Mungkin dari Kak Dava boleh dong ceritainnya Kak. Baik, terima kasih Bang Putra. Jadi kalau dari saya sendiri, dari Dava sendiri, motivasi bergabung di Duta Bahasa itu lebih secara personal. Dava mengenal Duta Bahasa ini dari tahun 2023, dan dari situ Dava setuju dengan Kak Mia bahwasanya Duta Bahasa ini memang memiliki tujuan yang jelas sebagai ajang duta ataupun komunitas dari generasi muda itu sendiri. Dava melihat Duta Bahasa ini secara konsisten terus menggiatkan dan juga menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa, di mana mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, dari situ Dava melihat Duta Bahasa ini tidak hanya sebuah duta yang menyandang sebuah selempang, tidak hanya sebuah duta yang memakai sebuah mahkota, tapi juga yang berdampak kepada masyarakat, terkhususnya pada literasi, kebahasaan, kesastraan, dan juga kebudayaan, dan terkait dengan generasi muda dalam konteks kebahasaan. Nah, dari situ Dava mulai memerhatikan nih dari setiap kegiatan-kegiatan Duta Bahasa, apa saja gerida yang dilaksanakan, apa saja tujuan-tujuan selanjutnya, bagaimana memengaruhi masyarakat sekitar, terutama generasi muda. Hal ini yang menjadi ketertarikan sendiri bagi Dava untuk bergabung di Duta Bahasa. Dan alhamdulillah di tahun 2025 Dava memutuskan untuk bergabung dengan Duta Bahasa, dan yang Dava lihat selama ini dari 2023 sampai sekarang itu memang nyata adanya, di mana Duta Bahasa ini memang sangat berdampak pada masyarakat. Duta Bahasa ini memang memiliki peran yang penting dalam mengaruhi generasi muda untuk menggiatkan Trigatra Bangun Bahasa tadi. Itu kalau dari Dava, Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Mungkin sejalan dengan itu Kak, pertanyaan bisa diceritakan Kak, proses dan pengalaman selama mengikuti Duta Bahasa Riau tahun 2025. Mungkin dari proses seleksinya apa saja gitu Kak. Mungkin dari Kak Dava. Baik, terima kasih Bang Putra. Jadi kalau berbicara tentang proses dan juga pengalaman mengikuti Duta Bahasa ini, tentunya pengalamannya sangat luar biasa, di mana Dava mendapat nih kesempatan yang Dava nantikan dari beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana Dava bisa berdampak di Duta Bahasa. Nah, kalau untuk proses itu sangat banyak sekali proses yang dilalui. Tentunya pertama kali itu kalau tidak salah itu seleksi administrasi seperti biasa, melengkapi berkas-berkas dan lain sebagainya. Kemudian ya selanjutnya ini yang menjadi PR nih, yang perlu diperbaiki dari Dava sendiri, misalnya di wawancara. Nah, di mana wawancara ini sangat menentukan sekali perjuangan para calon peserta dan juga semifinalis untuk bergabung menjadi bagian dari Duta Bahasa. Nah, kalau boleh cerita, berbagi sedikit pengalaman, di wawancara itu ada tentang wawancara kebahasaan, kebudayaan, dan bahasa asing. Nah, dari situ proses itu Dava coba dalami lagi kemampuan Dava di masing-masing bidang tersebut, dan bagaimana Dava bisa memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah Dava lolos menjadi finalis, dan di finalis lagi kita di finalis itu kita juga melalui beberapa tahapan seleksi, misalnya maksudnya tahapan penilaian, misalnya mulai dari kegiatan karantina, itu meliputi pembekalan, dan juga nanti ada tes UKBI atau tes uji kemahiran berbahasa Indonesia, kemudian juga nanti ada persiapan koreografi, dan sampai akhirnya pada acara puncak. Nah, tentunya persiapan dan proses tersebut itu kurang lebih memakan waktu 1 bulan lebih, dan menurut aku itu sebuah momen yang tepat bagi Dava untuk memanfaatkan momen ini, bagaimana Dava bisa mengembangkan potensi diri, dan yang paling Dava tidak bisa lupakan adalah kekeluargaan yang Dava temukan di Duta Bahasa Riau. Nah, selama sebulan itu tentunya Dava bersama 19 finalis lain, total 20 finalis itu berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan juga merasakan perjuangannya sama-sama dalam Duta Bahasa Riau tahun 2025. Nah, dari situlah Dava menganggap pengalaman Duta Bahasa ini adalah pengalaman yang tidak boleh dilewatkan dan harus dicoba sekali seumur hidup. Itu sih kalau dari Dava, Bang Putra. Oke, terima kasih Kak Dava. Berarti ada banyak sekali ya Kak tahapan-tahapan untuk jadi
Duta Bahasa Riau tahun 2020 untuk jadi Duta Bahasa Riau. Iya. Nah, Kak Dava, dari semua yang Kak Dava sebut tadi, menurut Kak Dava yang paling berkesan itu di tahapan yang mana, Kak? Sejujurnya kalau misalnya ditanya yang paling berkesan, semuanya berkesan. Namun yang paling berkesan itu menurut Dava di sesi koreografi. Ini sedikit cerita-cerita ya Bang. Kalau misalnya Iya. koreografi itu cukup memakan waktu yang lama. Nah dari situlah kita sebagai duta bahasa itu memahami arti dari duta bahasa itu sendiri. Di mana duta bahasa tidak hanya untuk menggiatkan generasi muda, namun juga membawa misi penting menggiatkan Trigatra Bangun Bahasa dan juga bagaimana mengaruhi generasi muda untuk lebih peduli lagi nih terhadap kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan. Nah, di situ juga dibangunnya kerjasama dan juga pengalaman-pengalaman berharga lainnya yang tidak bisa dilupakan itu tadi Bang yang dapat ceritakan sebelumnya. Mungkin paling berkesan itu sih, dan juga yang paling berkesan juga mungkin, nah banyak nih paling berkesannya juga di acara puncak di mana para finalis bukan menentukan, menerima segala hasil yang telah dipersiapkan dari jauh-jauh waktu, mulai dari awal sekali seleksi dan akhir, dan itulah malam penentuan yang mungkin menjadi sesuatu yang berkesan di diri kita masing-masing, terutama para finalis Duta Bahasa Riau tahun 2025. Itu kalau dari Dava, Bang. Oke, terima kasih Kak Dava. Berarti yang paling berkesan di Kak Dava itu di Iya. koreografi ya, Kak. Oke, mungkin boleh diceritakan dari Kak Mia, apa sih yang paling berkesan selama mengikuti proses seleksi Duta Bahasa Riau, Kak? Wah, kalau misalnya bahas mengenai pemilihan kemarin ya, semuanya bisa nih. Karena dari awal kita itu dipersiapkan betul-betul matang untuk mengikuti semua seleksinya seperti itu. Beda mungkin sama dengan kompetisi lain yang kalau pemilihan 4 hari, 5 hari seperti itu. Nah, duta bahasa ini dia 1 bulan penuh, 1 bulan penuh. Jadi dari awal itu sebenarnya mulai dari taklimat kita sudah diberi materi hingga pembekalan, kemudian krida, puncak krida sampai dengan hari puncak. Jadi kalau dari Mia pribadi semuanya sangat berkesan, namun yang paling berkesan itu adalah pada saat krida. Kenapa? Karena yang paling berkesan saat krida itu adalah yang pertama kita sudah pasti diskusi dengan pasangan kita masing-masing mengenai program kerja apa nih yang bakal kita buat ke depannya seperti itu. Kemudian selain itu yang paling berkesan lagi adalah pada saat presentasi. Karena kita hanya terbatas untuk menyampaikan isi presentasinya beberapa menit saja. 5 menit kalau tidak salah. 5 menit lagi adalah tanya jawab dari dewan juri. Jadi di situ ada perasaan deg-degan, ada perasaan panik juga pasti. Kemudian ada perasaan menggebu-gebu juga pasti. Jadi disitulah fase-fase yang menurut saya pribadi sangat berbeda dari fase-fase yang lainnya karena di situ kita betul-betul persiapan dengan matang seperti itu, Kak Putra. Oke, Kak. Dari Kak Mia sendiri yang paling berkesan itu di bagian krida karena di situ sebagai ajang yang memang eh, menentukan sebuah namanya program kerja ya, Kak. Iya. Nah, boleh diceritain Kak, krida itu bagaimana sih Kak gitu? Jadi krida itu kalau biasanya kita bilang itu adalah program kerja kayak gitu. Jadi Program apa kerja. yang mau kita rancang, kegiatan apa yang mau kita rancang untuk kemudian bisa kita lakukan sebagai duta bahasa. Nah, kalau saya pribadi, krida ini kan disusun dengan pasangan masing-masing. Jadi krida itu sebenarnya ada banyak sekali fokusnya. Nah, kemudian kami memilih kemarin fokus kepada internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi gimana caranya kita sebagai warga negara Indonesia seperti itu ya, dalam mendukung program BIPA, Bahasa Indonesia bagi tutur asing. Nah, kami di sana membuat sebuah permainan dalam suatu laman, yang permainan ini selain dia edukatif, kemudian dia juga efektif, dan kemudian juga bisa dibilang fleksibel, bisa nih kita gunakan. Sasarannya adalah si penutur asing atau orang asing untuk lebih mengenal bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita belajar seperti les, itu kan bosan ya.
Nah, makanya kami buat programnya itu berdasarkan permainan kemarin. Jadi lebih lebih asik, tapi juga dapat materinya seperti itu. Jadi Krida ini disusun eh, bersama pasangan masing-masing, kemudian kita presentasikan seperti itu. Kira-kira apa nih yang mau kita bawa? Bebas. Ada bisa mengutamakan bahasa Indonesia atau melestarikan bahasa daerah, atau misalnya sasarannya adalah penutur asing. Nah, itu bebas sebenarnya untuk tema-temanya seperti itu. Oke, Kak. Nah, dalam penentuan itu, Kak, ada ditentukan nggak waktu untuk merancang itu semua ada berapa lama gitu, Kak? Kalau untuk Krida sebenarnya sedari awal kita udah tahu ya bahwa akan ada Krida seperti itu. Hanya saja kan Krida ini dibuat berdua tuh dengan pasangan. Jadi berarti kita sudah bisa untuk merancang Krida setelah kita menemukan pasangan kita. Nah, kebetulan kalau dari pemilihan kemarin, pemilihan pasangan itu pada saat taklimat. Nah, sebenarnya dari saat taklimat itu kita sudah bisa merancang sampai kepada hari presentasi Krida, yaitu pada tanggal 22 Juni, kalau tidak salah, 2025. Jadi selama itulah sekitar 2 minggu kita bisa merencanakan tuh Krida apa yang bagus untuk kita bawa, untuk kita presentasikan, dan kemudian bisa kita laksanakan seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Oke, teman-teman, sejalan dengan pelestarian bahasa daerah nih, Kak. Eh, menurut Kakak apa sih tantangan paling berat dalam terkait isu pelestarian bahasa daerah nih, Kak? Oke, Mungkin boleh dari Kak Mia? ya. Terima kasih Kak Putra. Bahasa itu adalah identitasnya. Nah, tapi bahasa daerah ini dia bukan hanya sekadar identitas, melainkan warisan budaya yang harus kita jaga dengan cerdas. Artinya adalah banyak kemudian generasi muda yang masih sepele dalam penggunaan bahasa daerah ini, bahkan tidak menggunakan lagi seperti itu. Padahal kalau misalnya kita lihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pada pasal 5 ayat 1, bahasa daerah itu sebagai salah satu objek daripada pemajuan kebudayaan. Dan negara juga melindungi tuh di pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Negara menghormati dan menghargai kebudayaan bahasa daerah. Harusnya dengan regulasi yang sedemikian itu kita tidak hanya mampu untuk bisa melestarikan seperti itu ya, tapi bahkan memperkenalkan bahasa daerah itu ke kancah yang mungkin lebih luas lagi seperti itu. Nah, tapi sebagaimana yang Kak Putra sampaikan tadi, bahwa bahasa daerah saat ini itu sangat-sangat minim digunakan lagi. Makanya ada program yang namanya revitalisasi bahasa daerah, menghidupkan kembali bahasa daerah. Tantangannya apa? Hmm. Kurangnya penutur. Nah, kurangnya penutur ini sebenarnya juga disebabkan oleh beberapa alasan. Mulai dari kebiasaan kita yang sangat-sangat terbuka pada bahasa asing, sehingga kemudian kita melupakan bahasa daerah kita, bahasa ibu kita. Padahal kalau misalnya kita lihat-lihat bahasa daerah kita atau bahasa ibu kita itu ada 718 loh, sangat kaya sekali seperti itu. Ya, sangat kaya sekali. Dan kemudian yang menjadi tantangannya adalah penuturnya. Yang paling dekat dengan kita lah sebagai generasi muda seperti Gen Z. Kita lebih cenderung menggunakan bahasa gaul. Kita lebih bangga menggunakan bahasa asing. Seperti itu. Bahkan untuk mengutamakan bahasa Indonesia saja kita terkadang masih tidak seperti itu. Apalagi untuk melestarikan bahasa daerah. Mungkin kalau dari 100% generasi muda saat ini, hanya beberapa persen lah yang masih menggunakan bahasa daerahnya seperti itu. Merasa bahwa kalau pakai bahasa daerah merasa sangat kampung. Terus sebenarnya itu adalah hal yang salah seperti itu ya Kak Putra ya. Makanya kalau dari saya pribadi, memang satu-satunya cara yang paling efektif itu adalah revitalisasi bahasa daerah. Dan banyak programnya, mulai dari kita misalnya membuat buku menggunakan bahasa daerah, atau cerita pakai bahasa daerah, atau misalnya sebuah konten yang lebih dekat dengan generasi muda menggunakan bahasa daerah seperti itu. Karena pada akhirnya bahasa daerah ini adalah identitas kita sebagai bangsa seperti itu. Apalagi kita ada banyak bahasa daerah. Jadi mungkin pelestarian bahasa daerah itu sebagai salah satu tugas yang memang harus kita lakukan saat ini seperti itu, Kak Putra.
Terima kasih Kak Mia. Jadi untuk teman-teman nih jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah karena itu sebagai langkah kecil atau sebagai suatu usaha kecil untuk melestarikan bahasa daerah teman-teman masing-masing. Mungkin selanjutnya Kak Dava, menurut Kak Dava nih, seberapa penting sih bahasa daerah dalam identitas dan jati diri suatu daerah nih Kak? Baik. Baik, terima kasih Kak Putra. Jadi seberapa penting bahasa daerah itu menjadi jati diri bangsa ya, Bang? Jadi Iya Kak. kalau kita telaah lagi, kalau bahasa daerah itu adalah bahasa yang dituturkan oleh sekelompok orang di suatu daerah. Nah, itu dia bahasa daerah. Nah, apa sih yang menjadi suatu hal yang penting kenapa bahasa daerah ini menjadi jati diri dari masyarakat daerah tersebut? Kenapa? Karena bahasa daerah itu tidak hanya alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi bahasa daerah ini membawa nilai-nilai moral, nilai-nilai luhur dari para leluhur kita dari berabad-abad tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi bahasa itu mewariskan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai moral. Tidak hanya itu, bahasa ini membawa cara hidup, kebiasaan dan jati diri tadi. Sehingga bahasa daerah itu sangat penting perannya dalam memunculkan peradaban manusia saat ini. Misalnya saya sendiri Dava itu masyarakat Melayu Riau. Nah, di sini bahasa daerah Dava adalah bahasa Melayu Riau. Nah, bahasa Melayu Riau inilah yang membawa nilai-nilai luhur dari masyarakat Melayu terdahulu, nilai-nilai luhur misalnya yang paling kita kenal saat ini yang telah dijadikan suatu karya sastra itu Tunjuk Ajar Melayu. Nah, Tunjuk Ajar Melayu inilah sebagai bentuk atau momentum dari bukti bahwasannya bahasa itu tidak hanya alat komunikasi namun juga membawa nilai-nilai luhur para pendahulu kita. Sehingga inilah yang menjadi fokus kita kenapa bahasa daerah ini menjadi jati diri kita, menunjukkan siapa kita. Nah, kalau misalnya ada salah satu dari Gurindam 12 itu ada pasal yang mengatakan jika hendak mengenal orang berbangsa, maka lihat dari budi dan bahasa. Jadi ketika kita ingin melihat seseorang yang berbangsa, kita bisa melihat dari bagaimana budi seorang tersebut, bagaimana bahasa orang tersebut. Nah, di samping itu, Indonesia itu kan tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, itu memiliki berbagai macam daerah, berbagai macam latar budaya, berbagai macam bahasa. Nah, seperti yang disebutkan Kak Mia tadi, terdiri dari 718 bahasa. Nah, inilah yang menjadi keunikan bahasa daerah sebagai keunikan dan juga warisan budaya nasional. Hal inilah yang menjadi perhatian kita kenapa bahasa daerah itu penting untuk kita lestarikan sebagai jati diri kita. Mungkin itu dari Dava, Pak. Oke, mungkin kepada teman-teman perlu diketahui bahasa daerah adalah bahasa yang membawa nilai moral dan cara hidup dari masyarakat dari suatu daerah tersebut ya teman-teman. Jadi jangan mengabaikan atau jangan sampai meninggalkan bahasa daerah tersebut. Terutama paling kecil adalah bahasa daerah teman-teman sendiri. Oke, mungkin kita lanjut ya Kak. Pertanyaan mungkin ke selanjutnya ke Kak Mia. Nih dari Duta Bahasa Riau nih Kak. Apa sih upaya atau program nyata yang bisa dilakukan atau direncanakan Kak untuk mendekatkan bahasa daerah ke generasi muda nih Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak Putra. Ada banyak sebenarnya program yang bisa kita lakukan dalam hal revitalisasi bahasa daerah. Salah satunya program yang juga dibuat oleh Duta Bahasa Riau tahun 2025 itu adalah Dewi Bermada. Dewi Bermada ini adalah desa wisata menggunakan bahasa daerah seperti itu. Jadi pendekatannya itu adalah wisata. Karena tentu orang yang berwisata itu adalah orang yang memang bukan dari daerah itu ya Kak Putra ya. Dari luar biasanya seperti itu. Sehingga ketika orang luar datang kemudian ke suatu daerah yang berpotensi ada wisata di sana, kita kemudian bisa mengenali bahasa kita, bahasa daerah tempat seperti itu. Dengan cara kita menyambut mereka dan berkomunikasi dengan bahasa daerah. Itu mungkin untuk program yang bisa digunakan secara langsung seperti itu ya. Kalau misalnya secara daring, kita bisa juga membuat semacam konten-konten yang edukatif karena memang dalam pelestarian bahasa daerah ini kan kita
lebih dekat ya kalau generasi muda ini sama media sosial seperti itu ya Kak Putra ya. Jadi kita mungkin akan lebih enak kalau buat konten seperti itu. Dan dari Badan Bahasa sebenarnya juga ada FTBIN, Festival Tunas Bahasa Ibu seperti itu nasional. Jadi itu juga sebagai salah satu sarana bagi kita generasi muda untuk bisa berkreasi menggunakan bahasa daerah kita, bangga kita dengan penggunaan bahasa daerah seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan media sosial pendekatannya tentu ini akan sangat mudah ya merambah kepada teman-teman generasi lainnya seperti itu, teman-teman kita yang lain. Jadi itu akan sangat mudah untuk setidaknya mengetahui bahwa oh saya dari Kuansing nih, bahasa saya seperti ini, seperti itu. Mungkin orang-orang nggak tahu tuh ternyata di Kuansing dalam menyebut uh, kamu itu jauh mungkin di beberapa daerah, ya kan? Nah, jadi dengan kita membuat konten, jadinya oh ternyata bahasa Kuansingnya kamu itu jauh ya, itu contohnya seperti itu ya. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan dalam hal revitalisasi bahasa daerah. Seperti itu Kak Putra. Oke, kamu ya. Ini selanjutnya ya Kak, Eh dari pandangan Kakak, apa sih yang dari pandangan Kakak, apa sih ancaman terhadap eksistensi bahasa daerah di Riau? Bagaimana sih cara menghadapinya Kak? Ya, mungkin kalau untuk ancaman ya, ancaman dari penggunaan ataupun pelestarian bahasa daerah saat ini tentu budaya luar. Karena kita tidak menutup mata dengan globalisasi saat ini, kemudian informasi sangat mudah tersebar, apalagi karakter generasi Z yang kalau kita bisa telah lebih dalam lagi saat ini itu adalah karakter-karakter yang sangat terbuka sekali dengan budaya luar, sangat terbuka sekali dengan hal-hal baru yang kemudian kalau kita tidak sadar atau berlebihan akan hal itu, tentu ini akan mengiris kecintaan kita pada bahasa daerah. Apabila kecintaan itu sudah teriris, otomatis tentu penggunaan bahasa daerah akan semakin menipis. Nah, ini yang kemudian menurut saya pribadi adalah sebuah ancaman. Makanya sebagai generasi muda, keterbukaan pada informasi, pada dunia luar itu adalah hal yang bagus. Karena kita tidak boleh menjadi generasi yang gagap teknologi juga seperti itu. Hanya saja perlu dibatasi, perlu pilih-pilih, dan kemudian perlu kita untuk bisa ataupun mampu mengkategorikan apa yang kemudian harus diutamakan, apa yang perlu kita lestarikan, dan kemudian apa yang juga harus kita kuasai. Nah, itu semua terbungkuslah dalam Trigatra Bangun Bahasa tadi. Boleh kita terbuka pada dunia luar, pada bahasa luar, dan kita harus menguasai itu semua, tapi jangan lupa untuk melestarikan bahasa daerah kita juga. Karena tentu kita mau dong disebut sebagai generasi Z yang cerdas dalam menggunakan bahasa, cerdas berbahasa seperti itu. Jadi mungkin itu menurut saya Kak Putra, ancaman yang berpotensi menjadikan penggunaan bahasa daerah ini semakin menipis, dan kemudian solusinya adalah itu tadi, harus cerdas berbahasa, harus mampu membatasi diri, dan kemudian mampu untuk bisa menempatkan diri dalam berbahasa itu sendiri. Seperti itu Kak Putra. Baik kami ya, berarti untuk teman-teman generasi muda mungkin yang mempengaruhi ini adalah budaya luar, namun untuk teman-teman semua bisa dibatasi atau bisa dipilah-pilah apa yang perlu dipelajari dan apa yang perlu dilestarikan teman-teman. Iya. Mungkin selanjutnya Kak, untuk Kak Dava, ini terkait dengan media sosial ya Kak. Nah, bagaimana sih Kak peran media sosial dan teknologi dalam upaya pelestarian bahasa daerah, khususnya mungkin di bahasa daerah Kak Dava sendiri nih Kak? Oke, baik, terima kasih Bang Putra atas kesempatannya. Jadi terkait bagaimana peran media sosial dalam pelestarian bahasa daerah itu sebenarnya bisa kita lihat dari dua sisi. Jadi media sosial dan teknologi digital itu sebenarnya bisa menjadi pisau bermata dua. Dia bisa menghancurkan atau menggagalkan agenda pelestarian bahasa daerah kita, tapi dia juga bisa membantu kita dalam melestarikan bahasa daerah. Mungkin saya lebih dahulu membahas terkait bagaimana ia bisa menghancurkan pelestarian bahasa daerah. Seperti yang sudah disebutkan Kak Mia tadi, benar bahwasanya
media sosial dan juga teknologi digital itu membawa budaya asing, membawa bahasa asing ke dalam lingkup hidup masyarakat kita. Jadi terutama generasi muda nih, dan perlu teman-teman ketahui juga, pengguna media sosial saat ini itu di Indonesia hampir 167 juta, yang dimana itu merupakan angka yang besar dan berarti media sosial itu sangat memengaruhi pola hidup manusia tadi. Nah, termasuk di dalamnya dalam konteks bagaimana kita berbahasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah yang menjadi ancaman ketika bahasa asing itu sudah mulai lebih digemari dan sudah mulai lebih digunakan oleh masyarakat kita. Bahasa daerah itu eksistensinya kian tergerus dari waktu ke waktu. Orang-orang lebih bangga menggunakan bahasa daerah karena orang-orang lebih bangga menggunakan bahasa asing karena merasa lebih keren atau merasa lebih internasional dan lain sebagainya. Dan cenderung pola pikir mereka itu meninggalkan bahasa daerah karena mereka memikir bahwasanya bahasa daerah itu kuno atau hanya orang-orang tua yang pakai bahasa daerah. Nah, inilah yang menjadi ancaman kenapa media sosial dan juga teknologi digital itu menjadi ancaman agenda pelestarian bahasa daerah kita. Namun, di sini kita generasi muda bisa memilih media sosial itu sebagai alat pembantu, sebagai senjata kita dalam menyukseskan pelestarian bahasa daerah. Misalnya kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai media untuk melaksanakan Krida Duta Bahasa atau program kerja Duta Bahasa dalam melakukan pelestarian bahasa daerah. Dan kalau boleh aku cerita, pada saat menjadi finalis, aku sendiri mengajukan Krida Bahasa yang berjudul Adhikara atau Aksi Digitalisasi dan Visualisasi Bahasa dan Sastra Lisan Daerah. Nah, ini di sini aku mencoba memanfaatkan media digital misalnya seperti buku digital atau buku elektronik itu, bagaimana bahasa dan sastra lisan itu dapat dijadikan bahan bacaan bermutu dan dapat dinikmati oleh dan dapat diminati oleh banyak sekali pengguna aktif media sosial. Nah, itu salah satu contohnya. Di samping itu juga sebagai duta bahasa, kami sering membuat konten-konten di media sosial yang terkait dengan pelestarian bahasa daerah. Karena tentunya generasi muda zaman sekarang pantang sekali memegang HP, pasti langsung membuka media sosial, pasti membuka konten-konten yang beredar di media sosial, sehingga celah inilah yang bisa kita manfaatkan sebagai duta bahasa. Kita bisa menyelipkan pelestarian bahasa daerah melalui konten media digital tadi, sehingga peran media sosial dapat kita manfaatkan dalam konteks pelestarian bahasa daerah. Itu kalau dari Dava, Bang Putra. Boleh dong Kak dikasih tahu contoh kecil dari konten-konten dalam pelestarian bahasa daerahnya gimana Kak? Oke, kalau contoh-contoh kecil yang pernah aku lakukan itu adalah pengenalan sastra lisan daerah, di mana sastra lisan ini bagian dari hasil cipta bahasa daerah. Nah, di situ aku memperkenalkan sastra lisan nyanyi panjang, bagaimana nyanyi panjang ini dapat berkembang di masyarakat, terutama masyarakat Petalangan Kabupaten Palawan, bagaimana nyanyi panjang ini dapat menunjukkan eksistensi dari masyarakat Palawan itu sendiri, seperti yang sudah aku jelaskan, bahwasanya bahasa daerah itu membawa nilai-nilai moral yang dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ masyarakat diharapkan pengguna aktif media sosial, terutama pengikut aku di Instagram itu lebih terbuka nih tentang sastra lisan dan juga bahasa daerah yang ada di Kabupaten Palawan. Di samping itu, di Instagram Duta Bahasa itu sering membuat konten-konten yang mengikuti tren yang ada di media sosial, misalnya tentang tentang istilah-istilah dalam bahasa daerah, kemudian juga tanya jawab dalam bahasa daerah, sehingga konten-konten media tadi itu bisa lebih diterima oleh generasi muda saat ini. Mungkin itu contoh sebagian kecil. Kalau teman-teman atau sahabat bahasa yang sudah menonton penasaran terkait konten-konten pelestarian bahasa daerah, mungkin teman-teman boleh lihat di akun Instagram Duta Bahasa Riau. Itu dari Dava. Oke Kak, terima kasih ya Kak Dava. Jadi peran media sosial ini bisa jadi sebagai ancaman dan juga bisa jadi sebagai yang membantu untuk proses pelestarian bahasa daerah tersebut ya Kak. Oke, mungkin Kak kita lanjut ke Kak Mia. Menurut ini Kak, dari Duta Bahasa Riau nih Kak, apakah ada kolaborasi antara Duta Bahasa Riau dengan komunitas lain seperti komunitas sastra, sekolah, atau pemerintah nih Kak? Sebelum
Oke, terima kasih Kak Putra. Yang pertama mengenai kolaborasi ya. Duta Bahasa ini kan di bawah naungan Balai Bahasa Provinsi Riau. Balai Bahasa Provinsi Riau ini kan pemerintah ya. Sudah pasti ada di sana tentu kolaborasi. Contoh misal satu kegiatan dari Duta Bahasa yang kemudian dilakukan oleh Balai Bahasa itu adalah Krida Duta Bahasa. Nah, Krida Duta Bahasa ini sebagai satu program yang dilakukan oleh Balai Bahasa seperti itu. Kemudian dengan komunitas yang lain misalnya itu adalah salah satunya dengan komunitas baca misalnya ataupun komunitas literasi seperti itu. Nah, itu tentu sebagai salah satu apa ya bisa dibilang menjadi kolaborator kita lah gitu dalam berkegiatan karena memang kalau berbicara soal duta bahasa ini kan fokusnya bisa ke literasi kemudian atau misalnya bisa kepada penggunaan ataupun pengutamaan bahasa Indonesia kepada sekolah itu juga mitra sebenarnya sekolah-sekolah yang ada baik itu sekolah dasar sekolah menengah seperti itu. Nah karena memang sasaran kita itu biasanya kalau tidak anak-anak sekolah komunitas literasi misalnya seperti itu. Nah, jadi mungkin apa komunitas-komunitas yang berhubungan dengan literasi, kebahasaan dan sastra, komunitas seni misalnya, nah itu tentu akan menjadi mitra dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Duta Bahasa seperti itu, Kak Putra. Oke, baik Kak Mia, terima kasih ya Kak Mia. Mungkin selanjutnya ya Kak, terkait dengan pelestarian bahasa daerah tadi, boleh dong disampaikan apa sih pesan dari Kak Dava dan Kak Mia nih terkait untuk generasi muda agar tetap bangga dan aktif menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentunya Kak. Dari siapa dulu? Dari Kak Dava dulu. Oke. Baik. Baik. Pesan saya terhadap pelestarian bahasa daerah kepada generasi muda tentunya bahasa daerah itu bukan hanya alat komunikasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks kedaerahan, tapi bahasa daerah ini adalah warisan dan kekayaan budaya yang harus kita lestarikan. Karena seperti yang saya sampaikan, bahwasanya bahasa daerah membawa nilai-nilai luhur, membawa perjuangan para pendahulu kita, sehingga ketika kita menuturkan bahasa daerah, kita tidak hanya berbicara, kita tidak hanya berkomunikasi satu sama lain, tapi kita menyambung cerita dari akar kita sendiri, dari jati diri kita sendiri, dari mana kita berasal. Sehingga pesan saya untuk generasi muda, jangan pernah malu untuk menggunakan bahasa daerah, jangan pernah tidak tahu menahu tentang bahasa daerah kita sendiri. Sudah sepatutnya kita bangga dengan bahasa daerah kita sebagai jati diri kita. Jadi mulai kita menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menggunakan bahasa daerah untuk konteks-konteks yang interaktif dan edukatif sehingga bahasa daerah tetap lestari. Dan tentunya harapan ke depannya bahasa daerah tidak hanya sebagai bualan belaka dalam konteks diskusi, namun juga sebagai implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu kalau dari Dava, Bang Putra. Terima kasih Kak Dava. Mungkin selanjutnya Kak Mia. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Dava. Sehingga mungkin yang bisa ditambahkan itu adalah sebagai generasi muda, jangan sampai dan jangan kita biarkan bahasa daerah itu sirna, karena dari sanalah akar budaya bermula. Bahwa bahasa ini sebagai alat komunikasi, pemersatu bangsa, identitas nasional, apalagi bahasa daerah, sebagai warisan budaya. Jadi dari sanalah kita sebenarnya mampu untuk mengenalkan daerah kita melalui bahasa daerah itu sendiri. Karena ia sebagai jati diri bangsa seperti itu. Oleh karenanya tentu sebagai generasi muda, yaitu 27% dari populasi masyarakat Indonesia, kita harus mampu betul-betul melestarikan bahasa daerah kita sendiri. Seperti itu. Karena dari sanalah kita bisa menilai bahwa, oh ternyata saya adalah orang yang memang cinta akan bangsa ini seperti itu. Dan mengutamakan bahasa Indonesia itu adalah satu hal yang memang harus betul-betul diperhatikan karena ini sejalan dengan Trijatra Bangun Bahasa. Oleh karenanya pelestarian daerah ini bukan hanya sekadar
Omongan belaka sebagaimana yang disampaikan oleh Dava bukan hanya sekadar wacana yang tertulis di atas kertas, tapi juga aksi yang harus kita buktikan secara nyata. Oleh karenanya tentu saya mengajak teman-teman semua, generasi muda sekalian, bahwa kita sebagai generasi muda yang cerdas berbahasa harus mampu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan tentu menguasai bahasa asing. Karena tiga hal ini adalah fondasi yang kemudian mampu untuk membuka jendela dunia, kemudian mampu untuk memperkenalkan diri kita kepada dunia, kepada global, dan tentu ini juga akan sangat-sangat bermanfaat dan berdampak bagi kita generasi muda apabila kita mampu untuk bisa memposisikan ketiga bahasa ini dengan baik dan benar. Seperti itu, Kak Putra. Oke, terima kasih Kak Dava dan Kak Mia. Buat teman-teman jangan sampai bahasa daerah ini punah ya teman-teman, dan jadikan sebagai bahasa daerah ini sebagai warisan budaya. Karena dari bahasa daerah bisa kita lestarikan dengan konten-konten atau mungkin dengan percakapan antara teman-teman dan kawan-kawan nih. Mulai dari hal kecil itu mungkin bisa teman-teman terapkan untuk pelestarian bahasa daerah nih teman-teman. Oke nih Kak, selanjutnya nih Kak, boleh dong disampaikan satu kata untuk menggambarkan perjuangan dalam melestarikan bahasa daerah nih Kak. Satu kata ya? Boleh lebih juga lebih Kak. Soal Lebih juga satu boleh kata sih ini Kak. nih. Karena satu Oke. kata tidak cukup ya Kak. Oke. Ini mungkin lebih ke kalimat kali ya. Satu kalimat lah ya. Mungkin satu Oke. kalimat untuk menggambarkan bahasa daerah. Kalau dari saya pribadi, bahasa daerah harus dicinta agar tak lenyap di telan masa. Seperti itu, Kak Putra. Oke. Bahasa daerah harus dicinta supaya tak Agar lenyap tak lenyap di di telan masa. agar tak bahasa daerah harus dicinta agar tak lenyap di telan masa. Oke, kalau dari Kak Dava gimana Kak? Kalau dari aku sendiri, ada satu kata bermakna, karena setiap usaha yang kita lakukan dalam pelestarian bahasa daerah itu bermakna tidak hanya untuk menjaga bahasa daerah sebagai alat komunikasi, namun juga tentang menjaga siapa kita dan kemana kita akan pergi. Mungkin itu aja, bermakna. Siapa kita dan kemana kita akan pergi ya Kak? Mungkin ini terakhir ya Kak. Apa sih harapan Kak Dava dan Kak Mia nih untuk masa depan bahasa daerah di Riau dan di Indonesia secara umum nih Kak? Oke, mungkin dari saya dulu ya, Kak Putra ya. Oke. Harapan untuk bahasa daerah khususnya di Riau. Bahwa kita harus tahu bahasa Indonesia itu mulanya dari bahasa Melayu. Itu fondasi kuat yang kemudian bisa menjadikan kita bangga untuk menggunakan bahasa Melayu itu sendiri. Bahwa bahasa Melayu yang kita gunakan pada saat ini, yang umumnya digunakan oleh masyarakat Riau, itu adalah bahasa yang besar. Karena kita berasal dari bangsa yang besar. Oleh karenanya, harapan saya kepada generasi muda khususnya pada saat ini yang ada di Riau adalah bahwa berbanggalah kita menggunakan bahasa Melayu, berbanggalah kita menggunakan bahasa daerah kita, karena itu tidak hanya sekadar alat komunikasi, melainkan warisan budaya yang harus kita jaga. Itu bukan hanya sekadar budaya semata, bukan hanya alat komunikasi lokal, tetapi merupakan sebuah yang diposisikan sejajar dengan kebudayaan nasional. Seperti itu, Kak Putra. Kalau dari Kak Dava gimana Kak? Baik, kalau dari aku sendiri tentang harapan tentang masa depan bahasa daerah di Riau dan juga di Indonesia, menurut Dava berharap di suatu saat nanti atau di masa depan kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita merevitalisasi bahasa daerah, kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana menyelamatkan suatu bahasa, tapi kita merayakan bahasa itu sendiri. Kita bangga dengan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bangga menggunakan bahasa ibu kita, dan kita bisa menggunakan bahasa tersebut secara menyeluruh dalam konteks kebangsaan dan juga keberbahasaan di Indonesia, sehingga bahasa daerah digunakan tidak hanya untuk formalitas namun juga sebagai bagian dari diri kita dan juga hidup kita. Mungkin itu udah harapan dari aku terkait pelestarian bahasa daerah.
Oke, terima kasih Kak Dava dan Kak Mia. Mungkin kepada teman-teman perlu diingat bahasa Indonesia eh, merupakan bahasa yang turun dari bahasa Melayu. Dan teman-teman jangan malu dan eh, jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah masing-masing, teman-teman. Karena dari situ kita bisa mulai untuk pelestarian bahasa daerah ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian ya, Kak, pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bisa ketemu di lain waktu dengan perbincangan yang luar biasa lagi tentunya ya, Kak. Mungkin cukup sekian, Kak, sebelum saya tutup. Eh, Terima kasih kepada Kak Dava dan Kak Mia yang sudah menyampaikan materi serta pengalaman yang luar biasa terkait pelestarian bahasa daerah. Semoga perbincangan kita pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan dari awal sampai akhir ya teman-teman. Dari sosok muda yang bukan hanya membanggakan Riau, tapi juga menginspirasi kita semua menjaga bahasa daerah bukanlah hal yang kuno ya teman-teman. Justru itu adalah langkah paling berani untuk masa depan budaya bangsa. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Dava dan Kak Rajamia selaku pemenang 1 Duta Bahasa Riau tahun 2025. Terima kasih atas cerita dan pengalaman dan semangatnya yang luar biasa pada hari ini ya Kak. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dan kasih. teman-teman perlu diingat, jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram Ruang Binar. Dan kalau mau kenal lebih dekat nih atau mungkin mau tanya-tanya seputar bahasa dan sastra maupun itu bahasa daerah, bisa tanya-tanya langsung mungkin ke Kak Mia dan Kak Dava nih. Boleh, Kak? Boleh banget, Boleh, Kak boleh Putra. banget. Boleh ya, Kak. Boleh follow juga Instagram dari Kak Dava dan Kak Mia ya, teman-teman. Agar bisa berkoneksi langsung untuk menanyakan hal yang teman-teman mungkin ada pertanyaan menarik nih, tapi tidak sempat. Mungkin boleh ditanyakan langsung melalui DM Instagram dari Kak Dava dan Kak Mia tersebut. Dan teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti atau mensubscribe akun YouTube dari Riau Sastra, yaitu Riau Sastra TV, teman-teman. Mungkin cukup sekian ya, teman-teman, pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ruang Binar yang muda yang berbinar. Dengan tema peran generasi muda dalam menjaga bahasa daerah bersama narasumber Kak Muhammad Dava Miksi dan Kak Raja Mia selaku pemenang 1 Duta Bahasa Riau tahun 2025. Mungkin sekian, terima kasih ya Kak. Terima kasih Bang Putra. Terima kasih Kak Dava. Ya.